Saudara-saudari yang terkasih, Shalom Alaikum. Kembali lagi bersama saya, Cakep, calon katekis. Pada video ini, kali ini kita akan membahas seorang nabi dari Perjanjian Lama. Siapakah nabi itu? Sebelum kita masuk, kita ada sedikit pertanyaan. Pernahkah kalian merasa takut untuk mengatakan kebenaran? Takut ditolak? Takut diejek, bahkan takut dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita merasa demikian, berarti kita sama dengan nabi yang akan kita bahas pada video kali ini. Siapa dia? Ya, itulah yang dialami oleh seorang nabi muda bernama Yeremia. Ia bukan seorang raja, bukan juga seorang panglima perang. Ia hanyalah seorang muda biasa dari kota kecil bernama Anatot, dekat Yerusalem. Ayahnya bernama Hilkia, seorang imam yang cukup dihormati di Yehuda. Sejak kecil, Yeremia hidup di lingkungan religius dan mengenal hukum Tuhan. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memilihnya sebagai seorang nabi bagi bangsa-bangsa, terutama bangsa Israel. Pada waktu itu, keadaan bangsa Israel sedang kacau. Kerajaan Yehuda berada dalam ketakutan dan tekanan politik. Bangsa itu berpindah-pindah kekuasaannya, mulai dari Asyur, lalu Mesir, dan akhirnya Babel. Raja-raja silih berganti memimpin Yehuda, tetapi banyak dari mereka yang justru menjauh dari Tuhan. Penyembahan berhala merajalela di mana-mana. Ketidakadilan juga terjadi di mana-mana. Orang-orang miskin ditindas dan para pemimpin menjadi tamak, serta bait Allah hanya dijadikan simbol agama tanpa pertobatan lagi. Di tengah keadaan itulah Tuhan Allah memanggil Yeremia muda. Suatu hari, firman Tuhan Allah datang kepada Yeremia muda. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Yeremia muda terkejut. Ia merasa dirinya terlalu muda dan tidak pantas. Dengan takut, ia berkata, Tuhan Allah, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan menjawab, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalimat itulah yang mengubah hidup seorang Yeremia selamanya. Sejak saat itu, Yeremia mulai menyampaikan dan mewartakan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Namun, tugasnya itu tidak mudah. Ia harus menyampaikan nubuat yang keras. Jika bangsa Israel tidak bertobat, Yerusalem akan dihancurkan dan umat akan dibuang ke Babel. Yeremia berdiri di jalan-jalan kota sambil menyerukan pertobatan. Ia mengingatkan bahwa hubungan Tuhan dengan Israel seperti hubungan kasih antara suami dan istri. Tetapi Israel telah bersinah dengan menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Sayangnya, bangsa itu tidak mau mendengarkan, sebab bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegak tengkuk. Para pemimpin agama marah kepada Yeremia muda. Raja-raja menganggap Yeremia sebagai pengacau. Bahkan, banyak nabi palsu berkata bahwa Yeremia hanya menakut-nakuti rakyat saja. Namun, Yeremia tetap setia pada panggilan Tuhan Allah itu. Untuk menyampaikan pesan Tuhan Allah, ia sering melakukan tindakan-tindakan simbolis yang mewujudkan orang-orang banyak. Suatu hari ia memakai ikat pinggang dari kain linen, lalu menguburkannya di tepi sungai hingga menjadi lapuk. Melalui tindakan itu, Yeremia ingin menunjukkan bahwa Yehuda yang dahulu dekat dengan Tuhan, kini telah rusak karena dosa. Di lain waktu, Tuhan melarang Yeremia menikah. Hidup melajang itu menjadi tanda
bahwa masa depan Yehuda sedang menuju kehancuran dan penderitaan yang sangat besar. Pernah juga Yeremia menghancurkan buli-buli tanah liat di depan para tua-tua bangsa. Ketika buli-buli itu pecah berkeping-keping, Yeremia berkata bahwa demikianlah Yerusalem akan dihancurkan jika bangsa itu tetap keras hatinya. Tetapi nubuat yang paling menggemparkan terjadi ketika Yeremia memikul kuk kayu di pundaknya. Kuk itu melambangkan bahwa Yehuda akan tunduk kepada bangsa Babel. Banyak orang marah. Seorang nabi palsu bernama Hananya bahkan mematahkan kuk itu di depan umum sambil berkata bahwa Babel akan segera dikalahkan. Namun Yeremia dengan berani berkata, yang terjadi bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan Allah. Dan akhirnya nubuat Yeremia benar-benar terjadi. Bangsa Yerusalem dihancurkan, bangsa Yehuda dihancurkan, dipecah belah, dan akhirnya diasingkan ke Babel sebagai pembuangan, sebagai orang-orang buangan. Tahun demi tahun berlalu, raja-raja Yehuda tetap menolak suara Tuhan, sampai akhirnya tentara Babel datang menyerang Yerusalem. Kota itu dihancurkan, bait Allah dibakar, banyak orang dibuang ke Babel. Segala sesuatu terjadi persis seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Tetapi ironisnya, meskipun nubuatnya benar, Yeremia tetap menderita. Ia dihina, ia dipenjara, dilemparkan ke sumur yang berlumpur, bahkan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena penderitaannya yang begitu besar, Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis. Dalam kesedihannya itu, Nabi Yeremia pernah berkata, "Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari." Bahkan ada saat ketika Nabi Yeremia begitu putus asa, sampai ia mengutuk hari kelahirannya sendiri. Ia merasa lelah, ia merasa sedih, ia merasa sendirian. Namun, ada satu hal yang tidak pernah padam dalam dirinya, yaitu firman Tuhan. Yeremia berkata, "Dalam hatiku ada seperti api yang menyala-nyala. Api itu ialah panggilan Tuhan." Walaupun ia ingin berhenti, ia tidak sanggup meninggalkan tugasnya itu. Ia tetap berbicara demi kebenaran. Tetapi Yeremia bukan hanya nabi hukuman, ia juga nabi pengharapan. Di tengah kehancuran bangsa Yehuda itu, ia menyampaikan nubuat yang indah tentang perjanjian baru. Tuhan Allah berjanji akan menaruh hukumnya bukan lagi pada loh batu, melainkan di dalam hati manusia. Nubuat ini kemudian diyakini dan dipahami oleh umat Kristiani sebagai gambaran akan karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Pada akhir hidupnya, Nabi Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Di sanalah ia diperkirakan meninggal. Namun, pesan hidupnya tetap dikenang sampai sekarang. Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti panggilan Tuhan tidak selalu mudah. Kadang kita ditolak, kadang kita merasa lelah, kadang kita harus berdiri sendirian demi kebenaran. Itulah yang terjadi pada dunia yang dewasa ini. Sebagai seorang Kristiani, kita juga sering merasakan demikian. Merasa apa yang telah dirasakan oleh Nabi Yeremia pada zaman dahulu. Kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Kita kadang merasa sendirian dalam berpelayanan kita di gereja maupun di masyarakat. Namun kita tetap harus teguh dengan panggilan Tuhan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipanggilnya. Dan seperti Nabi Yeremia, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa kebenaran, kasih, dan harapan di tengah dunia. Melalui kisah singkat mengenai Nabi Yeremia ini,
kita sebagai umat Kristiani dipanggil untuk bisa mencontoh Nabi Yeremia yang dipanggil oleh Allah sejak muda menjadi seorang nabi yang menjadi penyambung lidah Allah sendiri, menyampaikan pesan-pesan pertobatan kepada bangsa Yehuda supaya bangsa itu bertobat dan berbalik kepada Allah, dan supaya itu tidak menjadi kehancuran bagi bangsa itu. Juga dalam dunia kita yang dewasa ini, kita melihat bahwa dunia ini semakin kian kemari semakin terombang-ambing, semakin ketidakjelasannya. Deforestasi hutan terjadi di mana-mana, kerusakan ekosistem terjadi di mana-mana. Jika itu terus berlanjut, maka Tuhan Allah tidak akan tinggal diam. Tuhan Allah akan memberikan teguran-teguran kepada kita. Melalui gerejanya, kita dipanggil untuk menjadi pewarta kebenaran di tengah ketidakpastian dunia ini. Sebagai seorang Kristiani, kita dipanggil oleh Allah menjadi nabinya. Kita seorang awam maupun seorang imam, biarawati, suster, kita dipanggil untuk menjadi nabinya yang kudus. Melalui sakramen baptis, kita sudah menerima perutusan sebagai imam, nabi, dan raja. Dengan pesan kenabian seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita diajak untuk menjadi orang yang tegas, orang yang disiplin, dan orang yang teguh dengan imannya, dengan pengharapannya, supaya yang kita sampaikan kepada orang banyak itu dapat berkenan, dapat diterima, dan dapat menjadi perubahan bagi kita semua. Semoga melalui kisah mengenai Nabi Yeremia, kita semakin diteguhkan untuk menjadi seorang nabi di tengah dunia ini. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk itu. Terima kasih. Shalom Aleichem.